Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Pak Arya di mata pelajaran IPA. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, jadi harapannya sebelum anak-anak menonton video berikut ini, anak-anak berdoa terlebih dahulu dan diharapkan untuk menyimak penjelasan dari video ini dengan baik. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat, dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Oke, jadi ini ada dua tujuan yang harus anak-anak capai setelah mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, lanjut. Yang pertama, gerak pada hewan. Oke, kita mulai. Nah, sebelumnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada 3 gambar ya anak-anak. Yang gambar paling kiri itu ada gambar ikan ya, ikan badut. Oke, sedang bergerak, dan yang tengah ada gambar burung, dan yang bagian paling kanan ada gambar macan. Oke. Nah, dari ketiga gambar ini semuanya itu hewan tersebut baru bergerak gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah mereka bergerak pada habitat yang sama? Kemudian jika tidak, di mana sajakah habitat mereka bergerak? Oke, anak-anak tentu tahu bahwa ikan itu habitatnya itu di air, kemudian untuk burung itu di udara, dan macan di darat. Nah, jadi kita akan mempelajari gerak pada hewan, yaitu pada ketiga habitat, yaitu air, udara, dan darat. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada gerak hewan di air. Nah, mengapa ikan tidak tenggelam di laut? Nah, karena ada dua alasan nih. Yang pertama, karena kerapatan air itu lebih besar dari kerapatan udara, sehingga hewan yang hidup di air itu lebih sulit bergerak daripada di udara. Kemudian yang kedua, air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan udara. Tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Nah, kedua hal ini mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi hewan yang hidup di air itu ya mengapa tidak bisa tenggelam gitu ya, ikan ya? Karena ya itu tadi mendapatkan gaya angkat dari air, jadi bisa melayang-layang di air gitu ya, bisa berenang dan hanya mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat dari air itu tadi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, bagaimana hewan dapat bergerak di air? Nah, seperti kita ketahui bahwa ikan bergerak menggunakan siripnya, kemudian gurita bergerak menggunakan tentakelnya, sedangkan penyu itu bergerak menggunakan kakinya. Nah, pada dasarnya, hewan yang hidup di air mempunyai caranya sendiri-sendiri untuk bergerak di dalam air. Jadi, ya hewan-hewan yang hidup di air yaitu mempunyai alat geraknya masing-masing. Seperti ikan tadi menggunakan siripnya, kemudian gurita atau cumi-cumi menggunakan tentakelnya, kemudian ya penyu ya juga di air menggunakan kakinya. Oke, singkatnya gerakan hewan di air itu dengan cara yaitu dengan mendorong air ke belakang, entah itu menggunakan sirip, kaki atau tentakel, sehingga tubuh hewan tersebut terdorong ke depan. Jadi misalnya ikan nih, ikan tuh mempunyai sirip gitu ya. Nah,
Siripnya itu mendorong air ke belakang seperti ini, kemudian menyebabkan tubuh si ikannya itu terdorong ke depan, seperti kalau anak-anak berenang gitu ya. Ada dorongan dari kaki dan tangan gitu ya. Oke. Selanjutnya gerak hewan di udara. Apa saja hewan yang dapat terbang? Bagaimana cara hewan dapat terbang? Oke. Burung terbang menggunakan sayap. Tubuh burung memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Apakah hanya burung saja yang dapat terbang? Oke, tentu saja tidak. Ada burung, capung, kupu-kupu, dan hewan terbang lainnya itu juga terbang menggunakan sayap. Contohnya ya serangga yang terbang itu juga bisa terbang karena mempunyai sayap. Oke. Kemudian gerakan hewan di udara yaitu terbang dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah sehingga tubuh hewan terdorong ke atas atau terangkat. Dan ini dilakukan berulang kali. Nah, seperti pada burung, kita ketahui mereka mempunyai dua sayap. Ketika akan terbang, dia akan membentangkan sayapnya, kemudian mengepakkan sayapnya ke bawah, sehingga tubuhnya terangkat ke atas atau terdorong ke atas. Oke, seperti itu. Nah, itu dilakukan berulang kali supaya bisa stabil di udara atau bisa terbang di udara. Nah, seperti itu. Selanjutnya gerak hewan di darat. Nah, gambar di samping kiri ini ada gambar anjing yang sedang berlari ya. Nah, bagaimana cara anjing bergerak? Nah, anjing bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama keempat kakinya. Oke. Pada umumnya, hewan darat bergerak menggunakan kakinya, tetapi kecepatan bergerak hewan darat masing-masing berbeda tergantung struktur tulang dan ototnya. Untuk contohnya, kijang bergerak lebih cepat dibanding kuda, karena kijang mempunyai struktur tulang kaki yang lebih ramping dibandingkan kuda. Jadi, yang dimaksud mengapa tadi kok bisa kecepatan hewan darat itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Nah, salah satunya juga faktor kaki yang lebih ramping atau lebih, ya ibaratnya lebih kecil, itu menyebabkan geraknya itu lebih cepat juga. Tapi dengan syarat dengan ukuran atau ya komposisi hewan yang tidak terlalu beda jauh seperti kayak kijang dan kuda itu tadi. Oke. Selanjutnya, hewan memiliki otot dan tulang untuk mengatasi inersia. Nah, inersia itu apa? Inersia yaitu kecenderungan tubuh untuk diam. Contohnya, gajah mempunyai massa tubuh yang besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah harus melawan inersia yang nilainya juga cukup besar. Oke, seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah membahas gerak pada hewan di 3 habitat, yaitu air, udara, dan darat. Selanjutnya kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Oke. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak pasti tidak asing dengan gambar di bawah ini. Nah, benar ini adalah gambar putri malu yang disentuh menggunakan jari tangan. Nah, apakah tumbuhan ini bergerak? Kemudian termasuk jenis gerak tumbuhan apakah ini? Oke, kita akan bahas tentang tumbuhan ini di materi selanjutnya ya ini. Oke, kita next saja slide-nya. Pada prinsipnya, gerak pada tumbuhan terjadi karena adanya proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Nah, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, dan yang ketiga gerak esionom. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang gerak endonom. Jadi apakah gerak endonom itu?
yaitu gerak pada tumbuhan yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Nah, untuk contohnya ada pada gambar ini tumbuhan Hydrilla verticillata, yaitu dengan gerak siklosis pada daun Hydrilla verticillata. Nah, ini ya, gerak rotasi pada sitoplasma atau siklosis. Kemudian ada gerak melarian protoplasma pada sel-sel ekodia serta gerak kromosomnya saat membelah. Ini merupakan contoh gerak endonom. Oke. Selanjutnya kita ke gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis itu adalah gerak tumbuhan karena pengaruh adanya perubahan kadar air di dalam sel, sehingga mengakibatkan pengurutan yang tidak merata. Nah, untuk contohnya ini ada pada gambar samping kanan ini, yaitu contohnya buah polong yang membuka. Ini gambar A. Ada kacang kedelai, kemudian gambar B ada buah cangkring, dan gambar C ada buah biduri. Nah, ini merupakan contoh dari gerak higroskopis. Nah, ini juga ada lagi untuk penjelasannya. Merekahnya kulit-kulit buah yang sudah kering, kemudian kacang buncis, mukanya dinding spongarium atau kotak spora. Itu juga merupakan contoh dari gerak higroskopis. Oke. Selanjutnya kita akan ke gerak esionom. Oke. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Nah, berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama dulu tentang gerak tropisme. Nah, apa itu gerak tropisme? Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Itu gerak tropisme ya. Nah, gerak tropisme ini ada 2, tropisme positif dan tropisme negatif. Untuk gerak tropisme positif yaitu arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang, sedangkan gerak tropisme negatif itu kebalikannya, yaitu adalah arah gerak tumbuhan yang menjauhi rangsangnya. Oke. Ini pada gambar kanan, samping kanan ini ada contoh dari pertumbuhan tanaman menuju arah datangnya cahaya. Jadi ini bisa dikatakan gerak tropisme positif. Oke, mendekati atau menuju. Oke. Kita lanjut. Nah, ini untuk macam-macam dari gerak tropisme, yaitu ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, tikmotropisme. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, silahkan anak-anak buka buku paket IPA-nya dan buku LKS-nya. Nah, di situ sudah ada penjelasan lebih lanjut beserta dengan contohnya untuk macam gerak tropisme. Oke. Selanjutnya kita ke gerak nasti. Nasti adalah gerak bagian tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, tapi malah disebabkan adanya perubahan turgor pada jaringan tulang daun ataupun organ modifikasinya. Nah, untuk salah satu contohnya ini ada gambar Putri Malu ya, tadi yang di awal itu juga merupakan gerak nasti, tapi lebih detailnya gerak nasti apa nanti kita akan tahu dari macam gerak nasti. Nah, ini untuk macamnya, yaitu foto nasti. Untuk contohnya ada bunga pukul 4, kemudian niktinasti, daun turi, tikmonasti, itu daun putri malu. Jadi tadi daun putri malu itu termasuk contoh dari tikmonasti. Kemudian untuk termonasti ada bunga tulip, haptonasti ada tumbuhan kanong semar, dan nasti kompleks ada sel penjaga stomata atau mulut daun. Oke. Kita lanjut ke gerak taksis. Taksis adalah gerak seluruh bagian tumbuhan yang disebabkan karena adanya rangsangan dari luar.
Jadi ini gerak seluruh bagian tumbuhannya. Kalau tadi gerak sebagian atau bagian tumbuhan tertentu, kalau ini seluruhnya. Gerak taksis memperlihatkan hampir seluruh tubuh tumbuhan bergerak dengan arah gerakan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, ini untuk macam gerak taksis, yaitu yang pertama ada fototaksis atau rangsangannya itu cahaya, dan yang kedua itu ada kemotaksis atau rangsangnya itu zat kimia. Oke, jadi ini adalah ketiga dari macam-macam gerak, tropisme, nasti, dan taksis. Untuk selanjutnya silahkan anak-anak perkuat lagi bacaan anak-anak, bisa dari sumber LKS dan buku paket IPA. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti japri ke Bapak saja. Insya Allah akan Bapak jawab secepatnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembelajaran melalui video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa untuk selalu bersemangat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.